Sejarah GBKP. Sejarah berdirinya Gereja Batak Karo Protestan. Pekabaran Injil pertama ke daerah Karo merupakan jemaah tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada masyarakat Karo. Hadiran pekabar Injil pertama di daerah Karo dibagi atas 2 kurun waktu oleh Lembaga Penelitian dan Studi G. Kurun waktu yang pertama disebut masa-masa permulaan, mulai tahun 1890 sampai 1906. Kurun waktu yang kedua disebut masa-masa penanaman dan pengharapan, mulai dari tahun 1906 sampai 1940. Permulaan 1890 sampai 1906. Pekabaran Injil priori pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Masyarakat Karo menentang Belanda karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk ditanami tembakau. Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat menyimpan tembakau pada malam hari, merusak tanaman tembakau dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha. Mr. G.T. Kerner, kepala administrasi Daily Mirror, mengumpulkan dana sebanyak 30.000 per tahun sebagai biaya penjinakan orang Karo dengan cara kristenisasi. Chalmers berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengamankan perkebunan mereka adalah dengan melembutkan hati orang Karo dengan cara memberikan Injil. Kemudian Chalmers mengadakan perjanjian dengan Netherlands Channing Gethoorchets atau NCG, sebuah jending yang ada di negara Belanda, untuk mengirim tenaga-tenaga pekabaran Injil ke Delhi. Tanggal 18 April 1990, Pendeta H.C. Critch dan Nicholas Ponto dari Minahasa tiba di Belawan untuk penginjilan orang Karo. Mereka memilih desa Buluh Awar menjadi pos pelayanan. Di Buluh Awar, mereka mulai mempelajari bahasa Karo dan adat istiadatnya. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat, dengan tidak jemu-jemu. Pekabaran Injil pertama berani mempertaruhkan nyawanya demi berita Injil untuk orang Karo. Motivasi penginjilan NCG untuk menginjil di orang Karo jauh melebihi motivasi dari pengusaha-pengusaha perkebunan yang membiayai penginjilan tersebut. Penginjilan menghadapi banyak kendala, mulai dari kebencian orang Karo, kepala orang Belanda, komunikasi dalam bahasa Karo yang belum mereka pahami, dan juga ancaman keselamatan nyawa mereka. Namun, penginjilan ini tidak mundur untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang Karo. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjilan memberikan pelayanan pendidikan umum di 5 desa, masing-masing didirikan 1 pos pelayanan. Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa serta mengadakan kerjasama dengan kepala desa setempat. Mereka membagi pos-pos sebagai berikut. 1. Pendeta H.C. Cruz dan Nicholas Ponton di desa Buluh Awar. 2. Guru Injil Benyamin Wenas di desa Salabulan. 3. Guru Injil Johan Pinotoan di desa Sibolangit. 4. Guru Injil Ricardo Taprenawas di desa Pernegendang. 5. Guru Injil Henry Pesik di desa Tanjung Baringin. Pendidikan yang dilakukan ini mendapatkan curiga dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat menganggap ini adalah siasat Belanda untuk mencari simpati rakyat. Hambatan ini ditanggulangi dengan cara pendekatan melalui kepala desa setempat. Mereka secara bersama-sama mengadakan penyuluhan serta pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa. Setelah 4 tahun pendidikan di 5 desa itu, maka mereka pun sudah mempunyai 39 orang murid. Mereka tidak hanya mempelajari bidang pengobatan medis, tapi juga mempelajari pengobatan tradisional Karo. Penginjil ini pergi melayani kapan dan di mana saja untuk membutuhkan pelayanan kesehatan. Pekabaran Injil menggunakan kesempatan di mana saja dan kapan saja untuk mengabarkan kabar kesukaan. Setelah 3 tahun kemudian, terjadi suatu kabar yang menggembirakan dan memang ditunggu-tunggu, yaitu pembaptisan pertama yang dilakukan kepada orang Karo sebagai buah Injil yang telah mereka beritakan 22 Agustus 1893. Dilakukan baptisan yang pertama terhadap 6 orang suku Karo di desa Buluh Awar. Tanggal 24 Desember 1899 ditasbihkan Gereja Batak Karo yang pertama di Buluh Awar. Sebuah nyanyian yang dinyanyikan pada saat pentasbihan ini adalah nyanyian dalam bahasa Karo yang sudah diterjemahkan oleh para penginjil. Saat itu jumlah anggota jemaat 56 orang, sementara yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan sidi 4 orang.
Sekolah yang didirikan NZG 4 buah dengan murid 93 orang. Tetapi pada masa penanaman dan pengarapan ini orang Karo sudah ikut terlibat. Pada masa penanaman dan pengarapan banyak dilakukan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat. Leluhur Karo sangat mengkaitkan sedemikian rupa antara penyakit, kekuasaan alam gaib, dan roh-roh leluhur serta sistem pengobatan yang pada dasarnya adalah tanpa pembayaran materi. Pembangunan yang dimotori oleh para penginjil membawa hasil yang cukup memuaskan. Oleh karena tumbuh kesediaan dan kesadaran masyarakat Karo sendiri. Pendidikan sebagai ujung tombak pelayanan sangat relevan karena pemuda lebih terbuka dengan sesuatu yang baru serta di alam pikiran yang baru itu. Mereka sangat berani mencetuskan pikiran-pikirannya sehingga pembaharuan tersebut lebih cepat tercapai. Sebagai generasi penerus, mereka menciptakan alam baru di dalam generasinya. Dengan demikian, pendidikan sekolah tersebut bisa mendidik para pembaharu, juga memperlakukan pembaharuan itu sendiri. Semenjak itu, gereja Kristen Karo yang kemudian dikenal dengan Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP berkembang sekalipun sangat lambat. Dari bulu awar penginjilan berkembang ke wilayah sekitarnya, selanjutnya ke Kabanjahe dan wilayah lain di dataran tinggi Karo. Harusnya ke daerah Pancur Batu tahun 1927. Langkah dimulai penginjilan tahun 1921. Gereja pertama ditasbihkan tahun 1929 dan sudah ada kebaktian tahun 1937. Jakarta tahun 1939. Perkumpulan Masyarakat Karo Sada Kata dan Bandung Perkumpulan Masyarakat Karo Sada Perari.